Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Pertemuan seminar Spiritual Formation khusus untuk gembala jemaat, pelayan mimbar, pemimpin kesan, dan pembimbing rohani diadakan pada tanggal 21 dan 24 Januari 2025 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita membawa benih terbaik. Oleh karenanya, amplop persembahan benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan akan dibawa secara serentak pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 di kotak persembahan benih terbaik yang telah disediakan. Kelas DK dan HB telah dibuka kembali. Silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Ari Yakob. Orientasi akan diadakan pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa menduga jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan akan diadakan kembali di minggu pertama bulan Februari. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Biar hari ini kita bersuka cita sebab kasih Allah tak berkesudahan atas hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan
kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab besar setia-Mu, besar kasih-Mu atas hidup kami. Lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Bila lebih sukacita memuji Tuhan, sebab kasih-Nya tak berkesudahan atas hidup kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi katakan, dari hari ke hari, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yesus, besar kasih-Mu Tuhan. Yang satu suara katakan, lebih lagi katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar
Tuhan, lebih lagi bersorak bagi Tuhan kita. Yuk sama-sama kita katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus, kembali kita katakan, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus, mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, oh, Tuhan bagiku. Yesus, Tuhan bagiku. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapa yang baik. Sebab begitu besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Oleh karena pengorbananmu, oleh karena karya salib-Mu yang menyelamatkan setiap kami Yesus. Pujilah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkan,
kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih yang menyelamatkan kami. Bukan sebagai hakim dunia, tapi pelama yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan, ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
bagiku. Besarlah kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Sebab Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Yesus Tuhan, haleluya. Sebab karena karya salib-Mu kami ada hari ini. Engkau Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang membebaskan setiap kami dari segala belenggu dosa, membebaskan kami Tuhan dari segala Kau yang membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan, haleluya. Besar mulia Kau Tuhan, oh Yesus. Biar Kau saja yang bertata, biar Kau saja yang berkuasa atas hidup kami. Selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami tinggikan Engkau Tuhan. Sungguh ajaib segala perbuatan-Mu atas hidup kami, Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, Kau saja yang dipuji, Kau saja yang dimuliakan, Kau saja yang diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesusku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Besar atas hidup kami. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang dapat ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memasuki minggu ketiga di bulan Januari ini 2025. Artinya kita sudah 19 hari melewati tahun ini dengan segala kasih karunia Tuhan. Saya percaya
bila kita menanti-nanti Tuhan, maka hidup kita akan semakin meningkat atau level up. Gambar merupakan bahasa yang bersifat universal. Dengan menggunakan gambar, kita dapat mengkomunikasikan ide, perasaan, dan keinginan kita kepada semua orang yang berlatar belakang apapun, tanpa mereka harus mempelajari bahasa lisan yang kita gunakan. Itulah sebabnya emoji atau simbol dalam bentuk gambar sangat banyak digunakan banyak orang melalui handphone karena bersifat komunikatif. Sebagai contoh, membaca pesan lewat WhatsApp dengan emoji yang berbentuk wajah orang mulut tertawa, maka saudara akan langsung memahami bahwa orang yang mengirimnya mengungkapkan perasaan gembira dalam hatinya. Melihat wajah orang yang kedua, matanya terbelalak, saudara akan mengerti bahwa sang pengirim pesan sedang mengungkapkan perasaan heran dalam dirinya. Semua orang yang berlatar belakang bahasa apapun akan memahami makna dari gambar atau simbol tersebut. Tahukah saudara bahwa di antara sekian banyak emoji yang jumlahnya terus bertambah, salah satunya yang populer atau yang paling populer adalah emoji yang berbentuk hati berwarna merah. Itulah gambar atau simbol yang bermakna kasih atau cinta. Hal tersebut terlihat dari penggunaan emoji yang berbentuk hati pada logo berbahasa Inggris, yaitu I love New York. Logo ini dirancang pada tahun 1977. Saat itu negara bagian New York, Amerika Serikat sedang mengalami masa yang sangat sukar. Keadaan ekonomi saat itu sedang merosot. Tingkat kejahatan menanjak sangat tinggi. Jalanan dipenuhi dengan sampah yang tidak dibersihkan karena pemerintahan. Negeri bagian New York sedang mengalami krisis keuangan dan sudah hampir bangkrut. Kondisi ini mengakibatkan turis merasa enggan datang ke wilayah tersebut. Menghadapi situasi yang sulit itu, Departemen Perdagangan negara bagian New York berusaha melakukan kampanye untuk meningkatkan semangat penduduk dan turisme. Kampanye dengan slogan I love New York. Untuk itu mereka menghubungi Milton Glaser, seorang graphic designer, agar merancang logo desain tadi. Sementara berada dalam taksi, Glaser menuangkan ide tentang logo I love you yang bergambar hati dan ditulis New York dengan mencoret-coret halaman belakang sebuah amplop. Dari coretan tersebut lahirlah logo I love New York yang sampai sekarang, yaitu hampir 50 tahun kemudian, masih menjadi simbol kebanggaan penduduk kota dari negara bagian New York tersebut. Ternyata kampanye dengan menggunakan logo dan slogan tersebut menghasilkan dampak yang positif. Dalam waktu yang singkat, terjadi peningkatan jumlah turis yang jutaan orang ke wilayah New York. Kenaikan yang sangat signifikan tersebut dan pemulihan reputasi dari New York ini membawa kontribusi terhadap pemulihan ekonomi negara bagian itu. Bahkan souvenir dalam bentuk t-shirt, cangkir, gantungan kunci, tulisan I love New York masih digemari oleh para turis. Dalam hal ini citra positif tersebut bukan hanya terbangun karena bentuk logonya, juga bukan sekedar karena gambar hati yang digunakan, namun karena kata love atau cinta yang menjadi pesan utama dari slogan tersebut. Memang kata love atau cinta merupakan yang bermakna sangat positif. Hal tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa kasih bersifat membangun dan menguatkan. Kasih seperti itulah yang Allah utarakan bagi umatnya bangsa Yehuda. Kepada umat yang telah melupakan Allah, sehingga negeri mereka yaitu Yehuda dikalahkan oleh tentara Raja Nebukadnezar. Ibu kota mereka yaitu Yerusalem di bumi hanguskan dan penduduknya ditawan serta dibuang ke Babel. Saudara, Tuhan mengutarakan bahwa Ia dalam kasih-Nya tidak terbatas bersedia memulihkan dan mengangkat mereka. Hal tersebut Tuhan utarakan melalui Nabi Yesaya dan ditulis dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Kasih yang memberikan pengharapan itulah
kita perlukan dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini kita bukan dalam keadaan terbuang seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda 2600 tahun yang lalu. Namun tetap saja kasih Allah yang tidak terbatas dan yang menguatkan itu tetap kita perlukan dalam kehidupan kita. Untuk memahami kasih tersebut, mari kita bersama membaca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu dengan membaca ayat 30 sampai 31 terlebih dahulu. Ayat 30 dalam Yesaya 40 dan ayat 31. Dikatakan orang-orang muda menjadi letih lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebagaimana telah saya utarakan berturut-turut dalam 2 minggu ini. Ayat 30 menggambarkan kehidupan orang yang sedang mengalami kemerosotan. Kemerosotan dalam semangat gairah, kemerosotan dalam semangat juang, atau merasa patah semangat karena beratnya tantangan. Itulah kehidupan yang level down. Sedangkan ayat selanjutnya, Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa sebaliknya dari kehidupan yang level down, mereka akan mengalami kehidupan yang level up, yaitu kehidupan yang semakin meningkat. Semakin meningkat dalam sukacita, semakin meningkat dalam kebahagiaan, semakin meningkat dalam gairah, semakin meningkat dalam relasi dengan Allah dan sesama. Singkat kata, semakin meningkat dalam kualitas kehidupan. Tentang kehidupan yang semakin meningkat itu ditulis sebagai berikut di ayat 31 demikian. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah orang yang hidup dalam kondisi level up. Itulah kehidupan yang bertolak belakang yang ditulis di ayat yang ke-30. Bila di ayat 30 dipaparkan tentang kehidupan orang-orang yang letih dan lesu, maka di ayat 31 diutarakan tentang orang-orang yang tidak pernah menjadi lesu dan menjadi lelah. Sebaliknya, menjadi uzur artinya kehilangan semangat dan daya juang seperti orang-orang muda di ayat 30. Mereka yang di ayat 31 adalah orang-orang bagaikan raja wali yang dikala menghadapi badai akan terbang mengatasi badai itu dengan kekuatan sayapnya. Dalam hal ini, satu prinsip yang penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu faktor yang membedakan yang digambarkan di ayat 30 dan mereka yang hidup seperti yang dipaparkan di ayat 31. Itulah pembeda antara orang yang hidup level down dan level up. Faktor yang membedakan mereka adalah apa yang ditulis dalam kalimat transisi antara ayat 30 dan ayat 31. Kalimat yang berbunyi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mari kita membaca kembali kalimat pertama di ayat 31 dengan serempak dan dengan segenap hati serta penuh iman. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dengan kata lain, apabila saudara berharap pada tahun baru yang baru saja kita memasuki ini, dan di hari-hari selanjutnya mengalami kehidupan level up, hidup dengan kualitas yang semakin bermutu, maka hiduplah dengan sikap menanti-nantikan Tuhan. Saya ulang, apabila kita berharap mengalami kehidupan yang level up, maka hiduplah dengan sikap menanti-nantikan Tuhan. Tentang menanti-nantikan Tuhan tersebut, sepanjang 3 minggu ini berulang-ulang saya telah mengutarakan maknanya. Salah satu dari makna menanti-nantikan Tuhan adalah hasrat atau keinginan yang kuat untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Hasrat tersebut diwujudkan dalam tindakan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan yang kodrat atau sifatnya sangatlah mulia. Bukankah kalau kita mengetahui orang yang sifatnya indah,
pikirannya berbobot, perilaku dan tutur katanya bermutu, maka kita akan ingin mengenal dan dekat dengan orang tersebut. Karena keeratan relasi dengan orang yang seperti itu akan mengakibatkan kualitas hidup kita akan meningkat. Singkat kata, kehidupan yang semakin hari semakin bermakna atau level up, maka relasi yang akrab dengan Tuhan, yang sifat dan kodrat yang mulia itu merupakan syarat yang tidak dapat ditawar-tawar. Lalu apakah sifat dan kodrat Tuhan yang mulia tersebut? Hal itulah yang diuraikan dalam ayat 28 sampai dengan ayat 29 di pasal 40 di kitab Yesaya. Demikian sebagaimana yang telah saya jelaskan di ibadah tutup buka tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 yang lalu. Dalam 2 ayat tersebut tersirat 4 sifat atau kodrat Tuhan. Keempat sifat itu adalah kuasanya tidak terbatas. Hal tersebut ditulis di ayat 28. Hikmatnya tidak terbatas. Hal itu ditulis di ayat 28. Kasihnya tidak terbatas. Hal itu ditulis di ayat 29. Dan kesetiaannya tidak terbatas. Itu ditulis di ayat 29. Tentu sifat dan kodrat Tuhan bukan hanya sebatas 4 hal itu saja. Masih banyak sifatnya yang mulia dan luhur. Namun dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 29, keempat sifat itulah yang diutarakan. Berdasarkan keempat sifat Tuhan tersebut, dapat disimpulkan bila kita bergaul karib dengan Tuhan yang kuasa, hikmat, kasih, kesetiaannya tidak terbatas, maka kehidupan kita akan menjadi semakin bermakna. Kalau dalam kehidupan ini kita mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan yang berkuasa, hikmat, kasih, dan kesetiaan yang tidak terbatas, maka seperti yang dijanjikan dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi, kita akan mengalami level up alias kualitas kehidupan yang semakin meningkat. Sifat Tuhan yang pertama yaitu bahwa kuasanya tidak terbatas telah kita bahas dalam ibadah di minggu pertama di bulan ini. Sedangkan sifat yang kedua yaitu bahwa hikmatnya tidak terbatas telah juga diuraikan dalam ibadah di minggu kedua di bulan ini. Sekarang kita akan menelaah sifat Tuhan yang ketiga, yaitu kasihnya yang tidak terbatas. Hal ini ditulis dalam kalimat pertama di ayat 29, yaitu sebagai berikut: Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dalam kalimat ini tersirat kasih Tuhan. Kasih karena kepada umatnya bangsa Yehuda yang seperti telah saya utarakan tadi, yang adalah bangsa yang telah meninggalkan Allah yang sejati. Tuhan berjanji bahwa Ia memberi kekuatan kepada umat yang telah melupakan Tuhan, sehingga mengakibatkan mereka berada di pembuangan di Babel dan merasa letih lesu tanpa pengharapan. Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberi kekuatan yang baru. Itulah kasih Tuhan bagi orang yang tidak patut dikasihi. Itulah kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dengan kata lain, kasih Tuhan yang pertama adalah kasih Allah adalah kasih yang memberikan kekuatan kepada umatnya. Itulah kasih yang menguatkan mereka yang telah patah semangat dan memulihkan mereka yang tidak berdaya. Kasih yang seperti itulah yang dialami oleh Derek Redmond, atlet dari Inggris dan pemenang rekor nasional Inggris untuk lari 400 meter pada tahun 1987 sampai dengan 1992, serta pemenang medali emas dalam lomba atletik dunia 1991 untuk lari estafet 400 meter. Di dalam Olimpiade tahun 1992, ia ikut pertandingan dalam lomba lari 400 meter pada babak semifinal setelah berlari 15 detik dan menempuh jarak 150 meter mendadak. Otot paha atau hamstring Derek Prince mengalami cedera. Walaupun demikian, ia masih berupaya untuk terus berlari. Namun di 50 meter kemudian, ia terjatuh dan kesakitan. Segera petugas kesehatan datang dan membawa tandu. Namun Redmond menolak keluar dari pertandingan. Sementara itu yang lain sudah mencapai garis finish. Ia coba bangkit berdiri dan mulai berlari kembali dengan pincang-pincang sambil menahan rasa sakit.
melihat apa yang terjadi, Jim Redmond, ayah dari Derek Redmond, segera turun ke lapangan. Jim menerobos para petugas yang mencoba menghalangi dirinya. Ia sampai kepada anaknya dan meminta agar berhenti berlari sebab ia sedang membahayakan otot kakinya. Derek Redmond menolak permintaan sang ayah dan berkata bahwa ia ingin terus berlari. Melihat dari kegigihan putranya, Jim berkata, kalau begitu, mari kita mencapai garis finish secara bersama-sama. Dengan memapah anaknya, Jim mendampingi Derek untuk berjalan menuju garis finish. Salah seorang anggota juri datang dan berkata kepada Jim, "I'm sorry sir, you must leave the track." Maaf Pak, Anda harus meninggalkan jalur perlombaan. Jim menepis tangan orang itu sambil berkata, "Leave me alone. This is my boy." Tinggalkan aku. Ini adalah anakku. Melihat hal itu, 60.000 penonton yang memenuhi Stadion Olimpiade Barcelona berdiri dan memberikan tepuk tangan, memberi semangat kepada Jim dan Derek Redmond yang terus berjalan sampai mencapai garis finish. Memang Derek Redmond tidak berhasil masuk ke babak final dan tidak memenangkan medali kejuaraan Olimpiade Barcelona 1992. Bahkan ia didiskualifikasi karena tidak berhasil mencapai garis finish dengan berlari sendiri, tetapi dengan bantuan orang lain, yaitu ayahnya. Namun peristiwa pada hari itu telah menjadi buah bibir orang sampai hari ini dan dipandang sebagai salah satu peristiwa yang monumental sejarah Olimpiade. Mengapa? Karena dalam peristiwa itu orang melihat kasih seorang ayah yang memberikan kekuatan kepada anaknya. Kasih seperti itulah yang Allah tunjukkan kepada umatnya bangsa Yehuda, maupun kepada semua kita yang berharap dan menanti-nantikan Dia. Kasih di dalam Yesaya 40 ayat 29. Tadi ditulis, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan semangat kepada yang tidak berdaya. Di dalam kasih-Nya bersedia menguatkan kita. Sesungguhnya dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan senantiasa menolong kita sehingga kita tidak perlu berputus asa. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah kasih Allah adalah kasih di dalam tindakan. Artinya bukan hanya mengungkapkan kasih-Nya kepada umatnya dalam bentuk kata-kata belaka, namun juga dalam tindakan. Memang kalimat yang diucapkan ayah kepada anaknya yang sedang mengalami masa sukar, atau seorang istri kepada suaminya yang sedang terpuruk kesulitan, "Aku mengasihi engkau," sangatlah berharga bagi mereka yang mendengarkannya. Namun Allah bukan hanya mengungkapkan kasih-Nya di dalam kata-kata, tetapi juga di dalam tindakan. Hal itulah yang dilakukan kepada umatnya di masa pembuangan di Babel yang kemudian berubah menjadi Persia. Berulang-ulang ia mengulurkan tangan dan bertindak untuk menolong mereka. Salah satunya adalah ketika umatnya itu hampir ditumpas oleh karena niat jahat dari Haman, seorang pejabat tinggi Persia yang di masa itu mencangkup wilayah Babel yang diperintah oleh Raja Ahasveros yang dicatat dalam kitab Ester. Haman membujuk Ahasveros agar mengeluarkan surat perintah untuk membasmi orang Yehuda di wilayah kerajaan Persia. Bujukan yang disetujui oleh raja dengan mengeluarkan surat perintah untuk membinasakan orang Yehuda, mulai dari bayi sampai mereka yang sudah lanjut usia. Mendengar bahaya yang sedang dihadapi oleh bangsanya itu, Ratu Ester meminta agar saudara sepupunya, yaitu Mordekai, mengerahkan seluruh orang Yehuda di Persia agar berpuasa selama 3 hari penuh dan memohon agar Tuhan menolong Ester dan dalam berbicara kepada sang raja. Singkat cerita, Tuhan dalam kasih-Nya bertindak menolong Ratu Ester dan bangsa Yehuda sehingga mereka terluput dari bencana yang sangat mengerikan tersebut. Peristiwa itu sampai hari ini masih diperingati oleh orang Israel di seluruh dunia. Setahun sekali menyelenggarakan namanya Hari Raya Purim. Salah satu hal yang mereka lakukan dalam hari raya yang sangat meriah yang jatuh di antara bulan Februari dan Maret tersebut adalah membaca kitab Ester. Dengan demikian mereka mengingat dan mensyukuri kasih Allah yang bertindak menolong umatnya.
Tindakan yang diutarakan di ayat 29 tadi, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Kata memberi di ayat ini merupakan kata yang mengandung makna tindakan dalam hal ini, yaitu memberi kekuatan kepada umatnya yang dalam keadaan tidak berdaya. Itulah kasih Tuhan yang tidak terbatas dan yang mengangkat semangat dari orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Itulah kasih Tuhan yang tidak terbatas, yang memulihkan orang yang berharap kepadanya. Itulah kasih Tuhan yang tidak terbatas, menguatkan orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Dia. Itulah kasih Tuhan yang memungkinkan kita untuk hidup level up di hari-hari yang kita jalani. Bagian yang ketiga, kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat. Dalam kasihnya itu Tuhan tidak pernah menolak umatnya yang telah menolak dirinya. Sebagaimana yang diutarakan janji di ayat 29 tadi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan utarakan kepada bangsa Yehuda yang telah meninggalkan Tuhan sehingga mereka berada dalam pembuangan di Babel. Namun demikian Tuhan dalam kasihnya tetap bersedia menguatkan umatnya itu. Umat yang dalam keadaan lelah oleh karena penderitaan yang mereka alami. Itulah kasih yang tidak bersyarat, atau yang di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga disebut sebagai kasih yang abadi. Bukan kasih yang berbunyi aku mengasihi engkau asal engkau berbuat ini dan itu. Bukan. Ya, kasih yang seperti itu adalah kasih yang bersyarat. Sedangkan kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan bukan kasih yang berbunyi aku mengasihi engkau karena engkau baik, aku mengasihi engkau karena engkau kaya, karena engkau cantik, karena begini dan begitu. Bukan. Kasih yang seperti itu adalah kasih yang ditujukan kepada orang yang dianggap pantas untuk dikasihi. Kasih Allah adalah kasih yang abadi, yaitu tanpa syarat dan bagi semua orang yang termasuk mereka yang sesungguhnya tidak layak untuk dikasihi. Karena kasih Allah bersifat mengangkat dan memulihkan. Kasih yang diutarakan di ayat 29 tadi dalam kalimat dan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Kasih yang seperti itulah yang diungkapkan oleh Presiden Jimmy Carter, Presiden Amerika Serikat yang baru saja wafat tanggal 29 Desember beberapa hari yang lalu di usia 100 tahun. Kasih yang dia ungkapkan kepada Presiden Nixon dalam ibadah untuk mengenang dan menghormati almarhum wakil Presiden Amerika Serikat Herbert Henry. Dalam buku The Work on Living as a Christian ditulis bahwa di dalam ibadah yang diselenggarakan di House of Hope Presbyterian Church di Saint Paul, Minnesota pada tanggal 15 Januari 1978 tersebut hadir beberapa tokoh penting termasuk mantan Presiden Jerome dan Richard Nixon. Mantan Presiden Richard Nixon yang sebelumnya harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden karena skandal Watergate. Ketika Jimmy Carter saat itu menjabat sebagai presiden memasuki ruangan tempat Richard Nixon sedang duduk, ia melihat bahwa orang tidak menghiraukan Nixon karena skandal yang memalukan yang telah ia lakukan itu di luar dugaan banyak orang. Presiden Jimmy Carter langsung mendatangi Richard Nixon dengan senyum yang lebar, mengulurkan tangan dan menjabat tangan Nixon sambil berkata, "Welcome home Mr. President, welcome home." Mengomentari peristiwa tersebut, majalah Newsweek menulis, jika ada titik balik dalam masa sukar yang panjang di padang belantara yang dialami oleh Nixon, itulah saat tersebut dan sikap kasih serta belas kasihan itu. Artinya kasih dan penerimaan Presiden Jimmy Carter terhadap Presiden Richard Nixon itu telah mengangkat semangat hidup Presiden tersebut. Kasih seperti itulah yang Allah berikan kepada kita, pengharapan akan hari esok. Karena kita yakin dalam kasih Tuhan tetap tersedia bagi kita. Kasihnya yang kekal dan tidak terpengaruh oleh keadaan untuk selama-lamanya. Dan mengangkat kita dari keputusasaan. Kasih yang memungkinkan kita untuk mengalami level up. Sesungguhnya kasih seperti itulah yang telah Allah ulurkan kepada kita di dalam Yesus Kristus melalui kasih dalam pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus telah mengungkapkan kasih Allah yang tidak terbatas bagi kita manusia yang terbatas. Itulah kasih yang memberi kekuatan kepada kita
kasih dalam tindakan, dan kasih yang abadi, yaitu tidak bersyarat. Kasih yang memungkinkan kita mengalami level up. Sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya di Danau Galilea. Seperti yang ditulis di dalam Matius 14. Yesus dalam kasihnya mengangkat Petrus yang tenggelam ke dalam danau oleh karena kebimbangan hatinya. Kasih Yesus yang telah mengangkat manusia yang sedang tenggelam di dalam dosa dan kesukaran. Sekarang dengan bersandar kepada kasih Kristus, yaitu kasih yang tidak terbatas, kasih yang memberikan kekuatan, kasih di dalam tindakan, serta kasih yang tanpa syarat tersebut, mari kita menyerahkan kehidupan kita dan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kita memohon agar di dalam kasih-Nya dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita dapat mengalami kehidupan yang level up dan bukan level down. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu telah Engkau turun ke dunia ini dan mengulurkan tangan-Mu kepada kami yang sedang dalam jurang kebinasaan, dan mengangkat kami, membawa kami, memberikan kami pengharapan di masa depan dengan hidup dalam kekekalan. Kami bersyukur kepadamu dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan Engkau dikubur, 3 hari kemudian Engkau bangkit, memberikan jaminan kepada kami bahwa kami hidup di dalam anugerah Tuhan yang penuh kasih, yang penuh dengan kemurahan, sehingga kami dapat berbahagia dan bersukacita menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Engkau memberikan jaminan kepada kami bahwa kami yang menanti-nantikan Engkau memberikan kami kekuatan baru di setiap tantangan yang kami hadapi. Sebesar apapun pergumulan yang ada di depan kami percaya tangan yang penuh kasih itu mampu menyingkirkannya bagi kami dan memberikan kami kehidupan yang penuh kemenangan. Bahkan Engkau membawa kami semakin hari semakin naik menjadi level up ya Tuhan, bukan menjadi turun. Itulah orang-orang yang menanti-nantikan Engkau. Itu sebabnya kami memohon kasih karunia Tuhan. Biarlah tangan yang penuh kasih itu, dengan Engkau memberikan kami Roh Kudus, mengingatkan kami setiap hari untuk membangun keakraban dengan Tuhan, untuk kami melakukan hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, dengan duduk diam merendahkan diri di hadapan-Mu dan mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini, kami yang tidak berdaya ini. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan penyertaan-Mu dan membutuhkan pemeliharaanmu. Dan peganglah tangan kami untuk kami terus dipimpin kepada rancangan indah-Mu, sehingga hidup kami dari hari ke hari menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Besar atas hidup kami. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang dapat ku terima di hidupku.
Yesus ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Arahkan seluruh hidup kita kepada Dia, dan biarlah kita menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Nya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini diberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, memuji menyembah-Mu dan membawa kurban syukur kami dari sebagian berkat yang telah kami terima daripadamu. Kiranya ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan dan menguatkan kami, bahwa ketika kami hidup menanti-nantikan Engkau, yaitu membangun relasi yang akrab dengan Engkau, maka ada kekuatan baru yang Engkau alirkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menghadapi masa-masa yang ada di depan kami ini. Bahkan hidup kami akan semakin hari semakin meningkat, semakin mengalami level up sepanjang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Pada akhirnya kami akan mengakhiri persekutuan kami ini. Kami percaya tangan Tuhan selalu terulur bagi kami. Bahkan tangan-Mu yang besar dan hebat itu menyalurkan berkat-Mu, melimpahi kami dengan berkat-Mu. Dan karenanya kami sambut berkat-Mu itu dengan penuh iman kepada Engkau. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi Engkau, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.